Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Karena kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat dan taufiknya jualan sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini guna tiada lain dan tak bukan yaitu untuk pemaparan materi visi misi TK Negeri Pembina Benteng. Salam dan salawat semoga kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Untuk mempersiapkan waktu, marilah kita membuka acara ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi visi misi sekolah dalam rangka observasi TK Negeri Pembina Benteng yang akan dibawakan oleh Ibu Kepala TK Negeri Pembina Benteng nomor 25 Kepulauan Selayar, Ibu Sukatrisan SPDA. Kepadanya dipersilakan dengan warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk kita bersama-sama sharing terkait presentasi visi misi sekolah yang akan saya lakukan sebentar. Dan yang ini merupakan observasi dari pengawas yang sedianya hari ini dihadiri oleh Ibu Pengawas Ibu Mardiani, tapi berhubung karena beliau ada kegiatan di luar daerah sehingga hari ini kita observasi dalam bentuk video. Baik Ibu-Ibu, salam dan taslim tak pernah kita kirimkan atas junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang senantiasa membawa ajaran-ajaran kebaikan kepada kita semua. Yang saya hormati dan saya banggakan, baiklah kita akan memulai acara presentasi visi misi TK Negeri Pembina Benteng nomor 25 Kepulauan Selayar. Jadi yang pertama, maksud dan tujuan presentasi visi misi sekolah yang pertama yaitu dalam rangka pelaksanaan observasi pengolahan kinerja kepala sekolah oleh atasan pada PMM yaitu pengawas. Jadi Bu, di sini sama halnya dengan ibu-ibu guru. Ibu guru diobservasi oleh kepala sekolah dan saya diobservasi oleh pengawas. Tapi kebetulan hari ini Bu Pengawas tidak bisa berada di tengah-tengah kita karena beliau ada kegiatan di luar kota dan akhirnya kita tidak didampingi beliau berpesan untuk mengirim langsung videonya. Jadi itu Bu yang pertama, maksud dan tujuan visi dan presentasi visi misinya. Kemudian yang kedua adalah sebagai upaya untuk mewujudkan komitmen satuan pendidikan dalam rangka memastikan keberhasilan dalam tujuan pendidikan. Dan yang ketiga yaitu warga sekolah dapat memahami visi misi sekolah, berkolaborasi, bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Jadi Bu, di sini untuk visi misi ini yang perlu kita tahu itu bukan hanya kepala sekolah saja yang tahu ini visi misinya, kan, tetapi semua warga sekolah wajib tahu apa visi misi sekolah kita. Jadi untuk itu dari bulan yang lalu kita sudah bersama-sama duduk bersama untuk merancang visi misi. Kita sudah laksanakan kemarin dan akhirnya kita visi misinya sudah dibuat dan sebentar kita akan paparkan apa visi misi sekolah kita. Tapi sebelum kita paparkan visi misi sekolah, kita harus mengetahui dulu apa
Jangan sampai kita sudah membuat visi misi sekolah, tapi kita tidak tahu apa sebetulnya itu visi. Bagaimana Ibu? Kira-kira siapa yang bisa mengemukakan? Kita harus tahu dulu apa itu visi. Silakan Ibu. Kami persilakan. Ya, silakan Ibu Nur Samsi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dalam hal ini tentang apa itu visi dan misi. Menurut saya visi itu adalah harapan atau cita-cita sekolah yang hendak diwujudkan oleh seluruh warga sekolah. Sedangkan visi itu adalah langkah-langkah atau cara serta bagaimana sekolah mewujudkan cita-cita tersebut di masa depan, untuk mewujudkannya di masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Aplaus dulu untuk Ibu Nur Samsi. Baik Ibu, jawaban yang sudah sangat lengkap dan sudah sangat tepat, yaitu visi dulu ya Bu ya. Visi itu adalah cita-cita, harapan. Apa harapan kita, apa cita-cita kita untuk sekolah kita ke depan. Jadi seperti apa peserta didik kita akan kita bina ke depannya itu kita wujudkan di visi misi itu, di visi itu. Apa cita-citanya kita, apa keinginan kita yang ingin kita tanamkan ke peserta didik kita, itu adalah visi. Ibu ya, bahasa sederhananya cita-citanya sekolah. Ya. Kemudian kalau misi adalah strategi atau langkah-langkah yang akan kita laksanakan untuk mewujudkan visi sekolah. Tadi apa yang harus kita perbuat, apa yang harus kita laksanakan untuk mencapai visi, untuk menyukseskan visi yang sudah kita buat. Jadi visi dan misi itu berkaitan Ibu. Setelah visi kita buat, cita-cita sekolah kita sudah buat, maka misinya harus apa-apa yang kita lakukan untuk mencapai visi itu. Pengertian lengkapnya di sini visi adalah pernyataan tentang cita-cita atau tujuan jangka panjang yang ingin dicapai oleh suatu organisasi atau lembaga. Di sini visi menggambarkan kondisi ideal di masa depan yang ingin diwujudkan. Jadi jelas Ibu, apa cita-citanya kita untuk jangka panjang ke depannya, anak kita akan kita jadikan seperti apa, peserta didik kita akan kita jadikan seperti apa ke depannya. Jadi mungkin Ibu, apa yang kita didik anak kita selama di TK itu akan berdampak 5 tahun kan, 10 tahun ke depannya. Jadi itu visi-misi itu sangat penting kita sedemikian rupa agar anak-anak peserta didik kita berdampak ke depannya. Dan selanjutnya pengertian misi. Misi adalah pernyataan yang menjelaskan tujuan dan aktivitas utama organisasi dalam mencapai visi tersebut. Jelas Ibu, di sini adalah pernyataan menjelaskan tujuan atau aktivitas utama organisasi dalam mencapai visi tersebut. Misi berfokus pada tindakan yang diambil untuk mencapai visi, termasuk nilai-nilai yang dijunjung. Jadi sini sudah sangat tepat apa yang dikemukakan oleh teman kita tadi Ibu Nur Samsi, bahwa misi itu, jadi betul-betul Ibu, misi itu yang harus kita tindakan kita untuk mencapai misi itu, yang harus kita benar-benar ramu sedemikian rupa tindakan-tindakan kita ke anak-anak bagaimana ke depannya untuk kegiatan-kegiatannya. Itu akan kita bahas sebentar. Setelah ada visi dan misi yang jelas, seharusnya ada tujuannya. Setelah kita mengemukakan visi dan misinya, jelas ada tujuan Ibu. Mungkin ada yang bisa teman-teman mengemukakan apa itu tujuan. Silakan Ibu, apa itu tujuan?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Apa maksud dari tujuan itu adalah sesuatu yang ingin dicapai. Ya, baik. Terima kasih atas jawabannya. Kita beri aplaus dulu Ibu untuk Ibu Saniati. Ya, kata tujuan adalah apa yang ingin kita capai. Ya, betul Ibu. Tujuan itu adalah sesuatu yang ingin kita capai. Ya, Ibu, dimana pengertian lebih detailnya adalah gambaran hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu oleh setiap satuan pendidikan. Jadi tujuan harus terarti dan mendeskripsikan misi dan nilai satuan pendidikan. Jadi setelah kita meramu visi misi, maka akan terbentuklah tujuan yang akan kita capai. Ya, selanjutnya Ibu, inilah visi TK Negeri Pembina Benteng, di mana visi sekolah kita yakni terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, mandiri, dan berbudaya. Jadi Bu, ini poin-poin pentingnya ya, ini yang visi di sini adalah anak-anak itu, kita mau anak-anak kita ini berakhlak mulia. Poin yang pertama, berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, anak kita sehat. Ya Bu. Kemudian yang ketiga, anak kita cerdas. Yang keempat, anak kita kreatif. Dan lima, anak kita mandiri dan berbudaya. Jadi Bu, keenam indikator yang sudah kita lihat mulai dari berakhlak mulia sampai mandiri dan berbudaya. Visi sekolah, visi TK Negeri Pembina Benteng yang sudah saya sebutkan tadi, inilah Ibu misi sekolah, langkah-langkah sekolah, strategi sekolah untuk mencapai visi tersebut. Yang pertama, terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia. Ya, di sini untuk mencapai visi kita terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, maka kita menyusun visi, menanamkan pembiasaan berlaku baik dan santun sebagai cerminan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Bu, di sini perlunya pembiasaan perilaku baik dan santun. Bisa Ibu kita ambilkan contoh apa kegiatan kita sehari-hari yang sudah kita laksanakan di sini? Ya, seperti yang setiap harinya kita laksanakan, sebelum anak-anak masuk kita anak-anak antri untuk berjabat tangan dengan ibu guru. Itu adalah merupakan kebiasaan yang luar biasa Ibu. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan kegiatan kita. Ya. Yaitu terciptanya pelayanan yang holistik integratif. Di sini kita dasari di visinya tadi yang sudah kita sebutkan. Yang mana kira-kira Ibu? Untuk mencapai visi tindakan tadi ini yang untuk visi sekolah, yaitu menyelenggarakan layanan holistik integratif. Yang mana kita kembangkan Ibu di sini, yakni terwujudnya peserta didik yang sehat. Ya Bu, yang sehat. Jadi di sini kita menyelenggarakan layanan holistik integratif, yaitu kita bekerja sama dengan Posyandu, ada Posyandu untuk deteksi dini tumbuh kembang anak, yang dimana setiap bulannya kita sudah bekerja sama memang dari dulu Ibu dalam hal penimbangan dan pengukuran tinggi badan. Ya, jadi itu sudah kita laksanakan dan sudah terlaksana memang sudah lama ya. Kemudian yang ketiga, untuk mewujudkan anak yang cerdas, yaitu kita menumbuhkan sikap berpikir
berpikir kritis pada peserta didik dengan menyajikan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Contohnya apa Ibu kira-kira dalam pembelajaran? Menyediakan bahan-bahan alam Ya, dalam kegiatan pembelajaran menggunakan media yang bervariasi. iya, betul sekali. Ya, jadi dalam penyediaan media kita sudah laksanakan juga Ibu dalam penyediaan media pembelajaran kita usahakan bervariasi Bu supaya ada ruang untuk anak-anak dapat mengembangkan kemampuannya untuk berpikir kritis dan kreatif. Jadi kita usahakan bagaimana kita menyediakan sebagai seorang guru kita mampu menyediakan pembelajaran sesuai dengan minat dan kemauan anak, sehingga anak-anak mampu berpikir kritis Ibu. Ya, jadi di sini nyambung antara visi dan misi sekolah. Kemudian yang keempat, mewujudkan peserta didik yang kreatif. Ya, di sini misinya kita, tindakan kita yaitu memfasilitasi kegiatan belajar yang aktif dan menyenangkan sesuai dengan tahapan perkembangan minat dan potensi anak. Ya, saya rasa ini kegiatannya sudah sering ya Bu kita laksanakan. Jadi untuk itu untuk mendukung, untuk memenuhi visi misi sekolah kita, kegiatan kita harus berlanjut karena ini bukan barang baru lagi, kita sudah laksanakan sejak dulu Bu. Ya, jadi semoga ini berkelanjutan dan kita bisa kembangkan. Kemudian mandiri, selanjutnya peserta didik yang mandiri Bu, misinya tindakan kita yaitu mengembangkan pembiasaan perilaku hidup bersih dan sehat secara mandiri. Contohnya Ibu, apa kira-kira? Ya, membuang sampah pada tempatnya. Ya, merapikan mainannya. Kemudian praktek biasa, praktek gosok gigi sendiri. Jadi itu membangun kemandirian anak bisa membuka sepatu sendiri, memakai sepatu sendiri tanpa dibantu oleh orang tua. Hal-hal kecil Ibu, tapi itu akan berdampak ke anak. Yang terakhir, mewujudkan peserta didik yang berbudaya. Ibu, yang berbudaya. Di sini misi kita yaitu menerapkan pembelajaran yang berbasis kearifan lokal. Kira-kira yang mana yang sudah kita laksanakan di sini Bu kegiatannya? Kegiatan apa Bu? Budaya Tabe. Betul sekali Bu, budaya Tabe. Budaya Tabe itu adalah sebetulnya hal yang mungkin orang lain anggap itu sepele, yang merupakan mungkin teman-teman, wah patut janjo tabe jalan wajaran anakku. Itu sekarang Ibu, dari 200 peserta didik kita, apakah sampai 50% anak-anak kita bisa membiasakan budaya tabe itu? Bagaimana Ibu? Tidak kan Ibu? Untuk itu Ibu, budaya tabe yang orang tua kita dulu ajarkan, narien toto arabatan tabe kiana, sekarang sudah jarang diajarkan ke anak. Untuk itu lewat kesempatan ini kita gali kembali apa yang dulu orang tua kita ajarkan, diajarkan boleh ke anak sekarang. Jangan sampai budaya-budaya yang dulu yang mungkin riolo kapal di ikon-ikon gelin. Ya Ibu, jadi itu Ibu, budaya tabe itu sangat luar biasa itu, sebagai upaya penghormatan kita ke orang yang lebih tua, ke orang lain. Jadi kalau misalnya jangankan cuma anak-anak, kita juga sebagai guru Ibu, kadang kita, saya sendiri terus jauh-jauh biasa kadang ada kain
Jadi untuk itu kita harus lebih kembangkan lagi ini, buat ini sesuatu pembiasaan, Ibu ya. Kita buat ini pembiasaan agar menjadi tradisi kita di sekolah, baik itu anak-anak, guru, dan semua warga sekolah itu akan berdampak ke semua warga sekolah apabila itu jadikan pembiasaan. Apalagi Bu, selain budaya tabik? Ya. Termasuk dengan kegiatan yang sudah kita lakukan sebelumnya, yaitu maulid, Ya. pembelajaran dengan budaya Ya. Ya, betul. Ya. sama permainan tradisional yang sudah kita lakukan di sekolah, termasuk Terima kasih. berbasis kearifan Iya. asli, Iya. Iya. Ya, betul Ibu. Jadi banyak sebetulnya yang sudah kita laksanakan, tinggal kita mengembangkannya lagi menjadi banyak variasinya. Karena mulai dari kegiatan tradisional, mulai dari permainan tradisional anak itu sudah kita laksanakan. Dulu kita ada agendanya setiap hari Jumat ya Guru, setiap hari Jumat, tapi itu sudah kita tidak laksanakan lagi. Jadi kedepannya kita akan lebih tingkatkan lagi untuk mencapai misi yang sudah kita buat bersama. Dan ada lagi kegiatan kita di kegiatan maulid yang sudah kita laksanakan tahun lalu, ada kegiatan antuntu. Ya, itu kegiatan antuntu itu sudah banyak yang bukan saja anak-anak yang tidak tahu apa itu tradisi antuntu, tapi juga orang tua, orang besar juga seperti kita itu sudah ada banyak yang tidak mengenal apa itu antuntu. Dan itu adalah budaya orang-orang kita, orang tua kita dulu itu selalu melaksanakan setiap maulid itu ada kegiatan antuntu, ambelu, dan itu punya arti spiritual buat mereka Ibu. Jadi lewat kesempatan ini kita gali kembali kearifan lokal yang ada di bumi kita Tanah Doa untuk dikembangkan kembali oleh anak-anak peserta didik kita. Setelah kita membahas visi dan misinya, tentunya tujuannya di sini sudah ada. Yang pertama, mewujudkan peserta didik yang santun dan berakhlak mulia. Setelah kita laksanakan misi yang sudah saya sebutkan tadi, maka akan mewujudkan peserta didik yang santun dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, terciptanya pelayanan yang holistik integratif. Dan yang ketiga, mewujudkan peserta didik yang berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Yang keempat, yaitu terciptanya pembelajaran yang merdeka belajar dan mengakomodasikan minat dan kepentingan peserta didik. Yang kelima, mewujudkan peserta didik yang berperilaku hidup bersih, sehat, dan mandiri. Dan yang keenam, mewujudkan peserta didik yang berbudaya, menghargai budaya lokal. Jadi setelah misi itu sudah kita laksanakan Ibu, sudah kita laksanakan kegiatan-kegiatannya, maka ini akan terlaksana. Tujuannya akan terlaksana. Jadi marilah Ibu kita bersama-sama membangun apa yang sudah kita mengembangkan, apa yang sudah kita laksanakan untuk mencapai visi yang sudah kita buat. Jadi visi akan terlaksana dengan baik apabila misi kita laksanakan. Demikian Ibu, semoga kita tetap bersinergi dan berkolaborasi untuk mencerdaskan dan mengembangkan potensi peserta didik kita ke depan sebagai penerus bangsa Indonesia. Demikian Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu guru untuk mungkin ada tanggapan atau tambahan atau mungkin masukan terkait visi yang sudah kita bahas. Kami persilahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya.
Di sini sebelumnya saya sangat berterima kasih banyak kepada Ibu Kepala Sekolah karena pada hari ini telah memaparkan visi misi dan tujuan di sekolah kita. Karena mungkin kita sama-sama mengetahui bahwasanya mungkin di sekian banyak guru di sekolah kita pasti kita itu tidak hafal visi sekolah kita. Yakin pasti masih ada. Saya sendiri kadang ada satu kata yang kurang. Dan di sini sudah ditampilkan bersama-sama bahwa visi di sekolah kita adalah terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, mandiri, dan berbudaya. Mungkin di sini saya perlu juga sampaikan bahwasanya jangan sampai ada mungkin kegiatan kita di luar seperti yang saya alami di pelatihan GSS kemarin. Kita ditanya apa visi, misi, dan tujuan sekolah kita. Maka saya itu terus terang tidak hafal 100% visinya. Ada kata yang kurang. Nah, lewat kesempatan ini mari kita bersama-sama kita memahami, menghafal visi di sekolah kita supaya jangan sampai saya sendiri supaya saya memang hafal dan saya memahami, oh ini visi sekolah kita, oh ini misi sekolah kita, ini tujuan sekolah kita. Dan kami berterima kasih banyak kepada Ibu Kepala dengan adanya kegiatan observasi ini kami sama-sama memahami bahwasanya ini adalah visi misi dan sekolah kita dengan pemaparan materi ini. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, dan sekali lagi terima kasih banyak atas pemaparan materi ini. Dan mungkin siapa tahu ada kegiatan-kegiatan lagi. Untuk selanjutnya kami sangat berterima kasih Bu Kepala, sukses selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu atas masukannya, atas tadi Ibu katanya menyambung apa yang sudah dipaparkan dari Ibu Samsi. Waktu Ibu mengikuti kegiatan GSS ya, ditanya apa misi sekolahnya Ibu. Ya, Bu. Betul Ibu, misi sekolah itu kita tidak bisa hafal Ibu ya, jangan hafal, tapi dipahami. Ya Bu, dari mana? Jadi kalau misalnya visi itu terbalik misalnya Ibu yang ada di depan Ibu, terwujudnya peserta didik yang sehat dulu, cerdas dulu, tidak apa-apa Bu, terbalik. Yang jelas semua itu terangkum dalam satu visi. Itu apa visinya kita, dan kurea anak-anak didik kita. Mau dikasih seperti apa peserta didik kita, jangan dihafal, dimengerti. Karena kalau Ibu sudah mengerti visi kita, saya yakin Ibu akan kembangkannya, Ibu akan kembangkan di kelas masing-masing. Karena ini untuk pengetahuan visinya Ibu, peran penting di sini adalah Ibu guru. Ya Bu, kepala sekolah itu punya peranan, tapi yang peran penting itu adalah Ibu guru, karena yang berhadapan langsung dengan peserta didik itu adalah Ibu guru. Ya, dan sebetulnya ini tanggung jawab bersama semua warga sekolah, tapi yang menjadi kunci utama dalam untuk terlaksananya visi ini adalah orang tua dan guru. Ibu, jadi terima kasih Bu Samsi. Saya juga kalau misalnya di luar ada tanya di ilmu apa itu tidak mungkin saya hafal itu dari awal, tapi itu untuk poin-poin penting yang akan kita capai dalam visi itu harus kita tahu. Yang pertama apa Ibu? Apalagi? Cerdas. Apalagi? Sehat, kreatif, mandiri, dan berbudaya. Itu poin-poin pentingnya. Jadi walaupun terbalik, terwujudnya peserta didik yang mandiri dan berbudaya, yang berakhlak mulia, tidak apa-apa Bu. Karena tujuannya kita itu untuk membentuk anak kita menjadi seperti apa yang sudah kita buat dalam visi ini. Ya, mungkin Bu ada tambahan lagi dan teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Baiklah, dengan adanya visi misi yang ada di sekolah ini, kita kedepannya bisa mewujudkan apa-apa yang ada di visi misi sekolah yang ada di sekolah kita ini, dan mengembangkan terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, serta cerdas, sehat, kreatif, dan mandiri dan berbudaya. Saya kira itu saja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aplaus dulu untuk Bu Ijra. Iya, terima kasih Bu Ijra atas masukannya. Semoga kedepannya Ibu kita bisa tetap kita bisa melaksanakan misi kita, strategi kita akan perbanyak lagi, kita tambah lagi Bu ya, kegiatan yang sudah ada kita harus tambah, tidak boleh menonton itu saja yang sudah kita laksanakan tahun lalu. Kita usahakan agar kita lebih mengembangkan kegiatan yang sudah kita laksanakan dahulu. Jadi Bu, semoga kedepannya kita terus berinovasi, kita terus menghasilkan kegiatan, membuat suatu kegiatan-kegiatan yang bisa terwujudnya visi misi sekolah kita. Jadi tanpa kerjasama yang baik, ibu-ibu, saya yakin visi sekolah kita tidak akan tercapai. Tapi semoga apa yang sudah kita laksanakan, kolaborasi kita, kerjasama kita untuk mengembangkan setiap kegiatan-kegiatan kita bisa terlaksana dengan baik. Itu berkat dari kerjasama kita dengan orang tua juga. Tidak lupa kita Bu, yang dulunya kita susah payah untuk membangun kerjasama dengan orang tua, jangan sampai Bu sekarang sekalupai mau tutup hari tua dia leman hidup kebaji dia mau tutup orang tua kita Bu dibangun komunikasi, karena itu kunci utama keberhasilan sekolah. Terus terang Ibu, tanpa adanya kerjasama dengan orang tua kita tidak bisa berbuat. Kita bisa berbuat, tapi itu tidak maksimal tanpa ada kerjasama dari orang tua. Jadi itu adalah kunci utama keberhasilan sekolah kita dari dulu Ibu, kerjasama dengan orang tua. Itu saja Ibu. Kalau kerjasamanya dengan orang tua sudah bagus, insya Allah kegiatan-kegiatan kita terlaksana dengan baik. Karena contoh Ibu, kita membuat suatu kegiatan tanpa didukung dari orang tua. Kadang orang tuanya tidak mendukung, tidak usah ke sekolah, karena itu kegiatannya itu tidak cocok untuk dilaksanakan untuk anakku, tidak usah ke sekolah. Jadi kalau misalnya itu kita akan kembangkan karena didik orang tua tidak mendukung, siapa yang mau kita ajar? Siapa yang mau kita kembangkan? Jadi kalau orang tua mendukung, jangankan pikiran, materinya pun seperti ini kemarin melaksanakan Ibu kegiatan kita Maulid Nabi yang mungkin di pikiran kita tidak akan semeriah itu ya Bu, tapi kepercayaan orang tua Bu untuk sekolah kita luar biasa. Jadi kita lihat dengan mata kepala kita seperti itu buat berkat ya Bu. Itu berkat apa? Berkat kepercayaan orang tua. Jadi itu Bu yang saya sangat harapkan, jangan Ibu menyepelekan itu hubungan baik kita dengan orang tua. Jadi kalau misalnya kita dapat suatu masalah dengan orang tua, jangan langsung diambil dengan langsung dipupuk. Diusahakan diselesaikan dengan baik-baik, karena hubungan kita Bu dengan orang tua luar biasa. Hubungan orang tua luar biasa.
Jadi semoga kedepannya sekolah kita tetap berjaya dengan kegiatan-kegiatannya, dengan program-program yang mungkin sudah kita laksanakan dan yang belum kita laksanakan itu akan berjalan dengan lancar dan sukses. Amin ya rabbal alamin. Jadi terima kasih atas perhatiannya Ibu. Marilah kita tutup acara kita kali ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan selesainya pemaparan visi misi TK Negeri Pembina Benteng dan tanya jawab tadi, maka berakhirlah pula seluruh rangkaian acara kita hari ini. Untuk menutup acara kita, mari kita membaca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.